Ia tidak dibuang. Ia tidak diusir. Ia dijual. Dijual oleh pria yang bersumpah akan melindunginya seumur hidup. Ke negeri barbar di ujung utara, tempat para wanita dijadikan budak dan tak pernah kembali. Namun, 5 tahun kemudian, gerbang ibu kota diguncang oleh pasukan asing. Dan di atas kuda perang paling depan, berdiri wanita yang dulu mereka hina. Halo, pecinta drama kerajaan penuh intrik, pengkhianatan, dan balas dendam yang membara. Jika kalian menyukai kisah wanita yang dihancurkan oleh kekuasaan lalu bangkit menjadi ancaman terbesar bagi tahta, maka cerita hari ini wajib kalian tonton sampai akhir. Sebelum kita masuk ke kisahnya, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Tulis juga di kolom komentar kalian menonton dari daerah mana, karena channel ini akan update setiap hari jam 10.30 pagi hanya untuk kalian. Malam itu, hujan turun perlahan membasahi atap istana. Lentera-lentera bergoyang diterpa angin, seakan merasakan kegelisahan yang menyelimiti aula dalam. Lian Yue berdiri di tengah ruangan, mengenakan hanfu biru pucat yang sederhana namun anggun. Tatapannya lurus ke depan, tetapi jantungnya berdegup keras. Di atas singgasana naga emas, Kaisar duduk dengan wajah dingin. Lian Yue, suaranya berat. Kau dituduh membocorkan strategi militer kepada musuh utara. Aula mendadak sunyi. Lian Yue mengangkat wajahnya perlahan. Itu tuduhan palsu, Yang Mulia. Perdana Menteri melangkah maju, menyodorkan gulungan dokumen. Surat ini ditemukan di kediamannya, berisi peta pertahanan perbatasan. Itu bukan milikku, jawab Lian Yue tegas. Saya tidak pernah mengkhianati kerajaan ini. Kaisar menatapnya tajam. Bukti tidak berbohong. Bukti bisa direkayasa. Balasnya pelan namun jelas. Beberapa pejabat terkejut mendengar keberaniannya. Kaisar berdiri dari singgasana. Langkahnya perlahan namun berat. Kau menuduh pejabat tinggi kerajaan bersekongkol. Saya menuduh seseorang menjebak saya, jawab Lian Yue tanpa menunduk. Hening. Tatapan mereka bertemu. Dulu, tatapan itu penuh kehangatan. Kini hanya ada jarak. Yang Mulia, lanjutnya lebih lirih. Selama ini saya membantu menyusun strategi perang Anda. Saya berdiri di sisi Anda saat para selir lain sibuk berebut perhatian. Apakah semua itu tidak berarti apa-apa? Kaisar mengenggal tangan. Kerajaan lebih penting dari perasaan. Kata-kata itu seperti pisau. Perdana Menteri menyeringai tipis. Pengkhianat harus dihukum mati. Namun, Kaisar menggeleng pelan. Tidak, kematian terlalu mudah. Lian Yue merasakan hawa dingin menjalar ke tulangnya. Apa maksud Anda, Yang Mulia? Kaisar memalingkan wajahnya. Besok pagi, pedagang dari negeri barbar utara akan berangkat. Tahu akan ikut bersama mereka. Aula gempar. Lian Yue terdiam beberapa detik. Dijual? Anggap itu belas kasihan, jawab Kaisar datar. Aku tidak ingin melihat darahmu di istana ini. Hatinya hancur bukan karena hukuman itu, tetapi karena nada suara pria yang dulu berjanji akan melindunginya. Ia tertawa pelan, getir. Belas kasihan. Matanya berkaca-kaca, namun tak ada air mata jatuh. Anda bahkan tidak memberi saya kesempatan membela diri. Kaisar tidak menjawab. Penjaga mendekat,
membawa rantai besi. Saat besi dingin melingkari pergelangan tangannya, Lian Yue menatap kaisar untuk terakhir kalinya. Suatu hari nanti, katanya pelan namun jelas terdengar di seluruh aula. Anda akan tahu siapa yang sebenarnya mengkhianati kerajaan ini. Perdana Menteri mencibir tipis. Wanita yang kalah selalu pandai mengancam. Lian Yue tersenyum tipis. Saya tidak mengancam. Saya berjanji. Hujan semakin deras saat ia diseret keluar aula. Pintu istana tertutup di belakangnya. Di dalam, kaisar berdiri membeku. Untuk sesaat, keraguan menyentuh hatinya. Namun harga diri dan politik lebih kuat daripada nurani. Di luar gerbang, pedagang utara menunggu dengan kereta kayu gelap. Salah satu dari mereka menatapnya seperti barang dagangan. Lian Yue mengangkat dagu. Malam itu memang ia kehilangan segalanya. Tapi di dalam hatinya, sesuatu yang lain lahir. Bukan ketakutan. Bukan keputusasaan. Melainkan api. Api yang suatu hari nanti akan membakar istana yang menjualnya. Langit istana memerah seperti darah saat keputusan itu dijatuhkan. Di aula kekaisaran, para menteri berdiri membisu. Di atas singgasana naga, sang kaisar menatap dingin tanpa sedikit pun penyesalan. Wanita itu berlutut, tangan terikat, rambutnya yang dulu dihiasi emas, kini terurai berantakan. Yang mulia, apakah semua kenangan itu tidak berarti apapun? Suaranya bergetar. Kaisar tidak menatapnya. Demi stabilitas perbatasan, kau akan dikirim sebagai hadiah perdamaian. Hadiah? Ia tertawa getir. Atau barang dagangan? Seorang menteri tua berdeham. Negeri barbar meminta seorang wanita bangsawan sebagai simbol tunduknya istana. Ia menoleh tajam. Dan kalian memilihku? Sang kaisar akhirnya berbicara. Suaranya dingin seperti baja. Ini keputusan negara. Bukan, ini keputusan seorang pengecut, teriaknya. Tamparan keras dari kepala pengawal membuat darah mengalir di sudut bibirnya. Jaga ucapanmu, bentaknya. Ia menatap kaisar untuk terakhir kalinya. Aku pernah mencintaimu lebih dari nyawaku sendiri. Tapi hari ini, kau membunuh segalanya. Tak ada jawaban. Malam itu, ia dibawa keluar istana dalam tandu tertutup dikawal pasukan. Hujan turun deras, seolah langit ikut meratap. Di gerbang perbatasan, pasukan barbar telah menunggu. Tubuh mereka tinggi besar, bersenjata tombak dan pedang kasar. Pemimpin mereka turun dari kuda, menatapnya seperti menilai barang. Jadi ini wanita yang membuat kaisar rela membayar mahal, katanya dengan logat asing. Ia mengangkat dagu, menahan gemetar. Aku bukan milik siapapun. Pria itu tersenyum tipis. Mulai sekarang, kau milik takdir yang lebih kejam. Perjalanan menuju negeri barbar terasa seperti mimpi buruh tanpa akhir. Angin gurun menusuk kulit, rantai di tangannya berbunyi setiap kali ia bergerak. Suatu malam, saat pasukan berhenti beristirahat, seorang prajurit mendekatinya. "Kenapa kau tidak menangis?" tanya pria itu pelan. Ia tersenyum pahit. "Aku sudah menangis saat dikhianati. Air mataku habis di istana." "Apakah kau membenci kaisar?" Ia terdiam lama, lalu berbisik. "Aku tidak hanya membencinya. Aku akan membuatnya menyesal telah memilih tahta dibandingkan aku." Prajurit itu tertegun. "Kau sendiri?" Ia mengangkat wajahnya ke arah bulan yang pucat.
Tidak. Aku akan belajar dari musuhnya. Aku akan bangkit di tanah yang ia kira akan menguburkanku. Di kejauhan, suara serigala menggema. Hari ketika ia menginjakan kaki di negeri barbar, ia bukan lagi wanita lemah yang dijual demi perdamaian. Ia adalah bara yang disiram minyak. Dan suatu hari nanti, bara itu akan menjadi api yang membakar istana yang mengkhianatinya. Negeri barbar tidak seperti yang ia bayangkan. Bukan hanya padang pasir dan tenda kumuh. Di balik perbukitan batu, berdiri benteng kayu raksasa, pasukan berkuda berlatih tanpa henti, dan disiplin yang tak kalah keras dari istana kekaisaran. Hari pertama ia tiba, ia dilempar ke tengah arena latihan. "Jika kau ingin hidup," ujar pemimpin pasukan, Arkun, pria tinggi bermata tajam, "buktikan bahwa kau bukan beban." Ia menatap tajam. "Aku bukan tawanan, aku sandara politik." Arkun tertawa kecil. "Di sini, semua orang adalah pejuang atau mayat." Pedang kayu dilemparkan ke arahnya. Seorang prajurit wanita maju, wajahnya penuh luka lama. "Lawan aku." Ia belum pernah bertarung sebelumnya. Hidupnya dulu diisi syair, musik, dan strategi politik, bukan darah dan debu. Serangan pertama membuatnya jatuh tersungkur. Tawa kasar terdengar di sekeliling. "Putri istana terlalu rapuh," ejek seseorang. Ia menggenggam pasir, jantungnya bergetar oleh amarah. Bayangan kaisar terlintas di benaknya. Wajah dingin itu, keputusan tanpa ragu. Ia bangkit. "Aku belum kalah," desisnya. Serangan kedua lebih cepat. Ia menangkis seadanya. Tubuhnya bergemar, tapi matanya menyala. Arkun memperhatikan tanpa berkedip. Setelah latihan berakhir, ia terkapar dengan tangan berdarah. Arkun mendekat. "Kenapa kau bertahan? Kau bisa saja menyerah dan hidup nyaman sebagai tawanan." Ia menoleh, nafas terengah. "Karena aku tidak berniat mati sebagai wanita yang dibuang." "Maka kau ingin apa?" Ia menatap lurus ke matanya. "Aku ingin kekuatan." Hari-hari berikutnya dipenuhi latihan tanpa ampun. Tangan lembutnya melepuh, bahunya memar, tubuhnya berkali-kali jatuh. Suatu malam saat ia hampir pingsan karena lelah, Arkun memberinya kendi air. "Kenapa kau membantuku?" tanyanya curiga. "Aku tidak membantu, aku berinvestasi." "Dalam apa?" "Dalam kebencianmu." Ia terdiam. Arkun melanjutkan, "Kau membenci kaisar. Aku membenci kekaisaranmu. Musuh kita sama." Dan setelah ia jatuh, tanyanya pelan. Setelah ia jatuh, Arkun mendekat, suaranya rendah. "Kau bisa memilih menjadi ratu di atas abu, atau kembali menjadi bayangan." Untuk pertama kalinya sejak diasingkan, ia merasakan sesuatu selain amarah, harapan. Beberapa bulan berlalu, ia kini mampu menunggang kuda dengan kecepatan penuh, menghunus pedang tanpa ragu, dan membaca strategi perang seperti membaca puisi. Suatu sore saat pasukan berkumpul, Arkun berdiri di hadapan mereka. Perbatasan kekaisaran melemah, pajak mencekik rakyat, banyak yang membelot. Ia melangkah maju tanpa ragu. "Jika kau menyerang sekarang, mereka tidak siap." Semua mata tertuju padanya. Seorang jenderal tua mendesis, "Mengapa kami harus percaya pada wanita dari istana musuh?" Ia menatapnya dingin. "Karena aku tahu kelemahan mereka. Aku tahu bagaimana kaisar berpikir." Arkun tersenyum tipis. "Bicaralah." Ia menarik nafas dalam. Kaisar selalu mengandalkan pasukan timur sebagai pertahanan utama, tapi saat musim hujan, jalur suplai mereka terputus. Jika kita menyerang dari barat laut saat badai pertama turun, istana akan panik. Keheningan panjang menyelimuti haula. Akhirnya, Arkun berkata, "Siapkan pasukan." Semua orang terkejut. "Kau mempercayainya?" tanya seorang komandan. Arkun menjawab tegas, "Aku mempercayai api di matanya." Ia berdiri tegak, jantungnya berdetak keras. Ini bukan lagi tentang bertahan hidup, ini tentang kembali. Dan ketika genderang perang pertama dipukul malam itu, ia tahu,
Wanita yang dijual sebagai hadiah perdamaian kini sedang menulis awal kehancuran seorang kaisar. Langit perbatasan menghitam ketika badai pertama turun. Seperti yang ia prediksi. Hujan deras mengguyur jalur suplai kekaisaran. Lumpur menelan roda kereta logistik. Sinyal asap tak mampu menyala. Di atas bukit batu, ia berdiri mengenakan zirah perang hitam milik negeri barbar. Rambutnya terikat tinggi. Wajahnya tak lagi selembut dulu. Arkun menatapnya. Ini saatnya. Jika strategimu salah, kita mati. Ia mengangkat dagu. Jika aku salah, aku yang maju paling depan. Tanduk perang ditim. Pasukan berkuda menyerbu menembus kabut hujan. Teriakan dan denting besi memenuhi udara. Api membakar menara kayu pertahanan luar. Di dalam benteng perbatasan, Jenderal Kekaisaran panik. Dari barat laut? Tidak mungkin. Seorang prajurit berlutut gemetar. Yang Mulia Kaisar telah tiba di medan perang. Jantungnya bergetar saat mendengar itu. Di tengah kekacauan, ia menunggang kuda menembus barisan. Pedangnya kini bukan sekadar simbol. Ia menggunakannya tanpa ragu. Seorang prajurit kekaisaran menatapnya lebar. Itu selir yang dibuang. Tidak. Ia menjawab dingin sambil menangkis serangan. Aku adalah akibat dari keputusan kalian. Dentuman meriam mengguncang tanah. Hujan bercampur darah. Lalu, di antara kilat yang menyambar langit, ia melihatnya. Sang kaisar. Masih gagah, mengenakan zirah emas naga berdiri di atas kuda putihnya. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya terkejut. Tatapan mereka bertemu. Waktu seperti berhenti. Ia memacu kudanya mendekat menembus dua barisan prajurit. Pasukan di sekeliling mereka seolah memberi ruang oleh takdir. Akhirnya, mereka berhadapan hanya beberapa langkah. Kau masih hidup. Suara kaisar rendah. Nyaris tak terdengar di tengah badai. Ia tersenyum tipis. Kecewa? Kau tidak seharusnya berada di sini. Aku tidak seharusnya dijual. Balasnya tajam. Kaisar menggenggam tari kekangkunannya lebih erat. Apa yang kau lakukan ini akan menghancurkan ribuan nyawa. Ia tertawa pahit. Dan keputusanmu dulu menghancurkan satu nyawa yang mencintaimu. Kilatan pedang hampir bersentuhan sebelum pasukan saling menyerbu kembali. Pertempuran memisahkan mereka. Arkun muncul di sampingnya. Wajahnya berlumur darah. Kau goyah saat melihatnya? Tidak. Jawabnya tegas. Aku memastikan dia melihat. Siapa yang kembali? Benteng luar akhirnya jatuh. Api membumbung tinggi. Menerangi malam seperti neraka yang terbuka. Di dalam tenda komando sementara, Arkun menatap peta. Kita menang hari ini. Tapi Kaisar tidak akan tinggal diam. Ia menatap api yang berkobar di kejauhan. Aku tidak datang untuk kemenangan kecil. Lalu untuk apa? Tanya Arkun pelan. Ia menoleh. Mata gelapnya penuh tekad. Aku ingin dia berlutut. Bukan di medan perang, tapi di hadapan kebenaran. Di sisi lain medan, Kaisar berdiri memandangi benteng yang terbakar. Seorang penasihat berkata gugup. Wanita itu kini memimpin pasukan musuh. Perintah apa yang mulia? Kaisar terdiam lama. Hujan membasahi wajahnya.
Ucapnya akhirnya. Siapkan pasukan utama. Jika dia ingin perang, maka dia akan mendapatkannya. Malam itu, dua hati yang pernah saling mencintai kini berdiri di sisi berlawanan takdir. Perang baru saja bermulai. Dan kali ini, bukan hanya tahta yang dipertaruhkan, tapi harga dari sebuah pengkhianatan. Fajar terakhir sebelum perang besar terasa sunyi. Kabut tipis menyelimuti dataran luas di depan ibu kota kekaisaran. Ribuan pasukan barbar telah berbaris rapi. Genderang perang berdentum seperti detak jantung raksasa. Ia berdiri di barisan depan, mengenakan zirah hitam yang kini dihiasi lambang pasukan baru. Pasukan yang bangkit karena namanya. Arhun mendekat. Setelah hari ini, tak ada jalan kembali. Ia menatap gerbang istana yang menjulang di kejauhan. Aku tidak pernah berniat kembali sebagai wanita yang dulu. Gerbang besi perlahan terbuka. Pasukan kekaisaran keluar dengan formasi sempurna. Di tengah mereka, sang kaisar dengan zirah emas naga. Wajahnya tegas, namun matanya menyimpan badai. Tanduk perang ditiup bersamaan. Pasukan saling menerjang. Debu, darah, dan jeritan bercampur dalam kekacauan. Panah menghujani langit. Kuda-kuda berlari liar. Pedang beradu tanpa ampun. Ia memimpin langsung, menembus barisan demi barisan. Setiap langkahnya adalah langkah menuju takdir. Seorang jenderal kekaisaran menghadangnya. Pengkhianat, kau memalukan nama istana. Ia menangkis serangannya dan berbisik dingin. Nama istana sudah memalukan dirinya sendiri. Dengan satu gerakan cepat, ia menjatuhkannya. Akhirnya, di tengah lautan prajurit yang bertarung, ia kembali berhadapan dengan kaisar. Kali ini, tanpa jarak, tanpa badai memisahkan. Hanya mereka dan pedang. Kau memilih perang, ujar kaisar. Suaranya berat. Aku memilih harga yang harus kau bayar, jawabnya. Pedang mereka beradu. Kaisar masih kuat, terlatih sejak kecil sebagai penguasa medan. Tapi ia bukan lagi wanita yang hanya pandai menulis puisi. Ia menyerang dengan kemarahan bertahun-tahun. Kau bisa menjelaskan padaku, teriaknya sambil menahan tebasan. Kekaisaran terancam runtuh saat itu. Balas kaisar. Aku tak punya pilihan. Kau selalu punya pilihan. Matanya memerah. Tapi kau memilih tahta, bukan aku. Benturan terakhir membuat pedang kaisar terpental. Ia berdiri terengah, ujung pedangnya kini tepat di lehernya. Semua suara pertempuran seakan meredup. Arhun dan para prajurit berhenti menyaksikan momen itu. Kau menang, ucap kaisar pelan. Habisi aku. Tangannya gemetar. Inilah yang ia tunggu. Inilah akhir yang ia bayangkan di setiap malam penuh kebencian. Namun saat menatap mata pria itu, ia tidak lagi melihat penguasa kejam. Ia melihat pria yang dulu ia cintai, dan yang menghancurkannya. Aku bisa membunuhmu. Suaranya bergetar. Tapi itu terlalu mudah. Ia menarik nafas panjang. Kau akan turun dari tahta, hidup, dan menyaksikan kekaisaran berubah tanpa namamu. Mata kaisar melebar. Kau akan mengambilnya. Aku tidak ingin menjadi bayangan di belakang seorang kaisar lagi. Ia melangkah mundur. Mulai hari ini, aku yang memimpin. Pasukan barbar bersorak. Beberapa prajurit kekaisaran menjatuhkan senjata mereka. Tahta yang dulu mengusirnya, kini terbuka. Kaisar perlahan berlutut. Bukan karena pedang, tapi karena takdir yang akhirnya berbalik arah. Ia menatap istana yang dulu menjadi penjaranya. Wanita yang dijual sebagai alat perdamaian, kini berdiri sebagai penguasa. Bukan karena belas kasihan, tapi karena ia memilih bangkit. Dan dari abu pengkhianatan, lahirlah seorang ratu. Pengkhianatan memang menyakitkan. Dibuang, dijual, direndahkan, semua itu bisa menghancurkan seseorang. Tapi kisah ini membuktikan satu hal, luka yang paling dalam pun bisa berubah menjadi kekuatan terbesar.
Ia tidak membalas dengan air mata, ia membalas dengan perubahan. Ia tidak membunuh demi dendam, tetapi memilih mengambil kendali atas takdirnya sendiri. Karena pada akhirnya, yang membuat seseorang pantas memimpin bukanlah darah bangsawan, melainkan keberanian untuk bangkit setelah dihancurkan. Jika kalian percaya bahwa setiap pengkhianatan adalah awal dari kebangkitan, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe agar kita bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh intrik dan balas dendam yang mengguncangkan hati. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.